Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang relasi sosial dalam Islam menurut pandangan para cendekiawan. Dalam bukunya Sigard Ali melampirkan sebanyak 30 halaman berisi kajian mengenai arti kata jihad yang biasa digunakan di dalam Quran suci, merujuk pada berbagai kamus standar bahasa Arab klasik dan membantah para penulis barat yang keliru mengartikan jihad sebagai perang. Beliau menulis perubahan arti kata jihad secara teknis menjadi perang melawan musuh terjadi pasca periode klasik. Semua ahli bahasa, para mufasir dan para fuqaha mengakui bahwa kata jihad dalam bahasa Arab klasik berarti bekerja atau berusaha dengan sungguh-sungguh, dan secara teknis kata ini berubah artinya pasca periode klasik, jauh sesudah Quran diterbitkan. Jihad tidak berarti mengobarkan perang. Dengan jelas saya menunjukkan melalui studi banding yang cermat antara beberapa terjemahan dan mufasir. Saya ulangi lagi, dengan jelas saya tunjukkan melalui studi banding yang cermat antara beberapa penerjemah dan mufasir dan ayat-ayat asli dalam Quran suci bahwa kata jihad atau jihad dalam bahasa Arab klasik sebagaimana digunakan di dalam Quran suci artinya bukan mengobarkan perang atau bertempur, tetapi hanya berarti berusaha dan bekerja dengan sebaik-baiknya atau sekeras-kerasnya. Saya tidak membantah bahwa Quran suci juga memuat perintah untuk berperang, tetapi di banyak ayat perintah itu meminta para pengikut Nabi suci Muhammad SAW untuk melaksanakan perang yang bersifat defensif, bukan perang yang bersifat agresif. Kemudian pandangan dari Syekh Muhammad Iqbal. Di sini disampaikan Muhammad Iqbal adalah tokoh pahlawan nasional Pakistan, seorang penyair dan filosof Islam yang terkenal di dunia. Di dalam sepucuk surat yang ditulisnya dalam bahasa Urdu, Iqbal menyatakan salah seorang kritikus secara keliru mengatakan bahwa Iqbal mendukung perang di zaman modern ini. Saya tidak mendukung perang. Setiap orang juga tidak bisa melakukannya saat ini karena ada batas dan ketentuan yang jelas yang ditetapkan oleh syariat. Menurut Quran suci hanya ada dua bentuk jihad atau perang yang bisa dilakukan defensif, bersifat membela dan bertahan, dan korektif, bersifat
memperbaiki. Dalam kasus pertama, ketika umat Islam dianiaya dan diusir dari rumah mereka, mereka diizinkan, bahkan diperintahkan untuk mengangkat pedang. Dalam kasus kedua, ketika jihad diwajibkan, kita mesti membaca Quran suci surat 49 ayatnya 9, yaitu surat Al-Hujurat. Jika ayat ini dibaca dengan saksama, kita akan memahami apa yang disebut oleh Sir Samuel Huare dalam pertemuan Liga Bangsa-Bangsa sebagai keamanan kolektif itu. Karena Quran telah menjelaskan prinsip yang sama dengan itu secara fasih dan sederhana. Selain dua jenis perang ini, tidak ada jenis perang lainnya. Berperang hanya untuk meluaskan teritorial kekuasaan dilarang dalam Islam. Dan dengan alasan yang sama, umat Islam dilarang pula mengangkat pedang untuk menyiarkan agama Islam. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.